Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Lidiane dari kelas 1 CPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya landasan pendidikan. Sebelum itu, mari kita bahas dulu apa itu pendidikan dan juga apa itu landasan pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dan berpikir. Kemudian, landasan pendidikan memiliki pengertian yaitu asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan sendiri memiliki banyak macamnya. Yang pertama, landasan pendidikan psikologis. Landasan pendidikan psikologis adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kemudian, landasan pendidikan sosiologis. Landasan pendidikan sosiologis adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antara individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Landasan pendidikan filosofis. Landasan pendidikan filosofis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan sebagainya. Landasan pendidikan ilmiah dan teknologi. Teknologi pendidikan merupakan cabang ilmu yang memiliki objek format belajar manusia, baik secara pribadi maupun secara kelompok, yang memiliki pola pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, isomeristik, yaitu pendekatan yang menggabungkan berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang lebih bermakna. Yang kedua, sistematik, yaitu dilakukan secara teratur dan menggunakan pola tertentu dan runtut. Dan yang ketiga, sistemik, dilakukan secara menyeluruh, holistik, atau komprehens. Landasan pendidikan kultural. Landasan pendidikan kultural adalah landasan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Landasan pendidikan religius. Landasan pendidikan religius adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam berpikir tentang dan melakukan praktik pendidikan. Dan landasan pendidikan yuridis. Landasan pendidikan yuridis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan pijakan dalam pendidikan, terutama adalah pendidikan nasional. Lalu, seberapa penting sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan sangatlah penting, sebab sebelum melaksanakan praktek pendidikan, kita harus memahami mengenai landasan-landasannya. Sebab landasan pendidikan akan menjadi titik tolak praktek pendidikan. Landasan pendidikan akan menjadi titik tolak dalam menetapkan tujuan pendidikan, memilih isi pendidikan, memilih cara-cara pendidikan, dan lain seterusnya. Dengan demikian, praktek pendidikan diharapkan menjadi mantap sesuai dengan fungsi dan sifatnya, serta betul-betul akan dipertanggungjawabkan. Jadi, landasan pendidikan itu sangat penting. Oleh karena itu, landasan pendidikan juga sangat penting untuk dipelajari. Ada beberapa alasan yang membuat landasan pendidikan
pendidikan penting untuk dipelajari. Yang pertama, untuk membangun landasan pendidikan yang kokoh. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas, harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasannya tidak kuat atau tidak utuh. Yang kedua, sebagai tolak ukur atau dasar dalam studi pendidikan. Landasan pendidikan ibarat fondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan bangsa. Tentu kita tidak ingin menciptakan generasi penerus bangsa hanya berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, untuk menjadikan sumber manusia yang cerdas. Kemudian yang terakhir, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Indonesia membutuhkanmu, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.